Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Namun bukan berarti ketika Ramadan selesai, ya, ibadah juga akan berhenti, tidak. Di sana ada Idul Fitri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza faraghta fansab." Apabila engkau sudah menyelesaikan suatu ibadah, maka gantilah, maka pindahlah kepada ibadah yang lain. Di saat hari raya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjumpai dua gadis yang sedang bernyanyi, ya, dan bermain rebana. Dengan nada kurang suka, Abu Bakar menegur kedua gadis tersebut. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik menegur Abu Bakar dengan mengatakan, "Ya Aba Bakrin, inna likulli qaumin 'aidan wa hadza 'aiduna." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya, dan inilah hari raya kita. Maka dari itu, biarkan saja mereka berdua bergembira ria dan bersuka cita. Kata Aid atau kalimat Aid berasal dari bahasa Arab, yaitu ada ya'udu aidan, yang artinya kembali. Maksudnya adalah hari raya ini akan terulang dan kembali pada waktu yang sama. Idul Fitri setiap 1 Syawal dan Idul Adha setiap 10 Zulhijjah. Tahun 1 Hijriyah atau tahun kedua Hijriyah setelah kemenangan Perang Badar, ini adalah pertama kali disyariatkannya sholat Aid, ya. Pertama kali disyariatkannya sholat Aid. Lalu bagaimana hukumnya? Mengingat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat Aid sampai beliau wafat, maka dari itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sholat Aid hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Adapun Imam Ahmad mengatakan sholat Aid hukumnya fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin sudah menjalankan, maka sebagian yang lain yang belum menjalankan gugur kewajiban. Namun, ya, masalah fardu kifayah ini kita harus punya prinsip. Apa itu prinsipnya? Sayalah, kamilah yang akan mengemban fardu kifayah tersebut. Karena kalau masing-masing, ya, mengandalkan orang lain, khawatirnya kewajiban tersebut tidak terlaksanakan. Ya, saling menunggu dan mengandalkan. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, hukum sholat Aid adalah fardu ain, wajib perseorangan. Ini lebih berat. Maka dari itu, usahakan apapun itu situasi dan kondisinya, ya, apapun situasi dan kondisinya, kita tetap bisa menjalankan ibadah sholat Aid, ya. Lalu bagaimana dengan pandemi yang sama-sama kita rasakan, ya, saat ini? Kondisinya, ya, sedang dalam tidak memungkinkan ataupun tidak normal. Sebagaimana fatwa ulama, yang tinggal di zona hijau, ya, boleh melakukan ibadah sholat Aid berjamaah di masjid ataupun berjamaah di lapangan. Dengan catatan harus mematuhi, ya, protokol kesehatan. Baik itu PSBB, ya, physical distancing, kemudian sarana-sarana kesehatan yang lain guna menghindari wabah yang menular ini. Adapun yang tinggal di zona kuning atau zona merah, seharusnya, ingat seharusnya bukan sebaiknya, seharusnya, ya, beribadah sholat Id di rumah masing-masing baik berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu kapan waktunya? Waktu sholat Id itu sama persis dengan sholat duha. Dimulai, ya, ketika matahari terbit dan meninggi 1 tombak.
matahari ketika sudah setinggi tombak, ya kurang lebih jam setengah 7 atau jam 7, itulah waktu untuk sholat Id. Sampai kapan? Sampai zawalu syamsi. Zawalu syamsi itu tergelincirnya matahari, yaitu menjelang waktu zuhur. Ya, jam 11 atau setengah 12. Itu waktu akhir sholat Id. Sama persis dengan sholat duha. Bagi yang sholat berjamaah di masjid, ya, di tempat yang masih zona hijau atau di lapangan, sepertinya tidak ada masalah. Tinggal mengikuti imam, ya, tinggal mengikuti khotib, insya Allah semua ibadah akan beres sampai selesai. Yang sedikit masalah itu ketika sholatnya dilakukan di rumah masing-masing, baik itu berjamaah ataupun sendirian. Ingat, yang namanya khutbah dan berjamaah itu adalah penyempurna, ya, bukan syarat sah ataupun syarat wajib. Jadi kalaupun tidak ada khutbah dan tidak ada jamaah tetap sah, ya. Namun MUI, ya, MUI daerah Jawa Barat itu menganjurkan kalau jamaahnya itu terdiri dari 4 orang, maka yang satu harus bertindak sebagai imam, yang satu bertindak sebagai khatib, dan yang dua menjadi makmum, ya. Dan yang dua menjadi apa? Menjadi makmum. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sholat dengan keluarga kita, ya, yang anggotanya ada laki-laki, ada perempuan. Ingat, yang menjadi imam harus laki-laki. Baik itu laki-laki dewasa ataupun masih anak-anak, ya. Anak SD pun sah menjadi imam kalau dia sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, sah, ya. Dan mengerti tata cara sholat, ya, dari awal sampai akhir dengan baik. Itu tidak masalah. Meskipun masih kecil, tidak masalah, ya. Sebaliknya, tidak sah bagi seorang wanita, ya, sefasih apapun, sebanyak apapun bacaan Al-Qur'annya, mengimami laki-laki, tidak boleh. Maka dari itu, masih ada waktu untuk persiapan, khususnya bagi kaum Adam, ya, bagi bapak-bapak, ya, dan emas-emasnya silahkan belajar agar bisa menjadi imam di rumah masing-masing, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, bagi perempuan, ya, termasuk pemimpin dalam sholat berjamaah. Namun ketika jamaahnya itu semuanya wanita, ya, tidak mengapa. Seorang wanita mengimami, ya, seorang wanita, ataupun wanita mengimami wanita. Insya Allah jamaahnya sah, ya, jamaahnya sah dan sholatnya pun sah. Namun itu tadi, ketika ada laki-laki, yang harus menjadi imam adalah siapa? Laki-laki. Lalu bagaimana cara sholat tersebut? Baik, langsung saja akan saya praktekkan tata cara atau bagaimana sholat Id tersebut, ya. Pertama adalah niat. Niat, ya, tanpa niat tidak sah. Ya, tanpa niat tidak sah. Kalaupun niatnya tersebut mau dilafalkan ataupun mau diucapkan boleh, ya. Misalkan niatnya begini. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini imaman bagi yang menjadi imam, ya, makmuman bagi yang menjadi makmum lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li'idil fitri, ya, rak'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, ya. Setelah takbiratul ihram, ya, membaca doa iftitah. Setelah itu untuk rakaat pertama takbir, ya, untuk rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali, ya. Untuk rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan setelah doa iftitah takbir berapa kali tadi? 7 kali. Allahu akbar. Di sela-sela takbir membaca doa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca sholawat, ya. Membaca sholawat kepada Nabi, keluarga, dan keluarganya. Kemudian membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat yang sudah dihafal. Baik itu surat yang panjang ataupun surat yang pendek, tidak masalah. Yang penting lancar, ya. Terus kemudian rukuk, sujud, ya. Nah, setelah sujud kemudian bangkit, ya, sujud, bangkit, Allahu Akbar, berdiri, ya. Itu namanya takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir ketika setelah sujud, ya, kemudian berdiri untuk masuk ke
rakaat berikutnya. Itu namanya takbir intiqal. Setelah Allahu Akbar, ya masuk ke rakaat kedua, takbir 5 kali. Allahu Akbar, takbir 5 kali. Di sela-sela takbir bacaannya pun sama dengan yang pertama tadi. Hanya saja bilangan takbirnya cuma 5. Membaca Al-Fatihah dan membaca surat-surat yang sudah lancar ya. Membaca surat-surat yang sudah lancar. Kemudian ruku, sujud sampai salam semua bacaannya sama seperti sholat fardu ataupun seperti sholat-sholat yang lainnya ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini dan dipertemukan Ramadan tahun berikutnya. Kami ucapkan wa kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.